Baik, Uma sapa dulu. Assalamualaikum Mas Hufat Marendal Medan. Masya Allah. Medan ini bibit-bibit unggul semua nih, banyak di Medan nih ya. Hebat-hebat nih, Masya Allah. Mas Kanul Hufat, apa lagi? Oh, Menteng. Mas Kanul Hufat Menteng Medan. Assalamualaikum. Oh ya, oke. Baik, berikutnya nih penuh semangat nih teman-teman di Medan nih. Berikutnya Mas Kanul Hufat Jambi. Assalamualaikum. Suara, oke. Dada-dada suaranya nggak ada ya? Oke. Alhamdulillah. Baik. Berikutnya Mas Kanul Hufat Cijeruk Bogor. Assalamualaikum. Udah ada ya berarti proyektornya ya. Baik, ini yang tiap hari kedinginan terus nih ya di Bogor ya. Berikutnya Mas Kanul Hufat Pamijahan Bogor. Assalamualaikum. Masya Allah. Berikutnya Mas Kanul Hufat Mas Kanul Hufat Ikhwan. Mana ikhwannya nih? Assalamualaikum. Ikhwannya kalem-kalem, ada nggak nih? Baik. Ada nggak ikhwannya nih? Oh, ada tidak menampakkan wajah. Ada Uma. Ada ya, oke. Baik, udah disapa semuanya ya. Dan seluruh teman-teman, ibu-ibu, mbak-mbak, kakak-kakak, atau mungkin ada nenek-nenek yang bergabung di sini, teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini kita bergabung dalam dakwah online seperti biasa setiap hari Jumat. Kita mulai kadang jam 9, kadang jam 10, tapi mulai Februari ini kita akan mulai jam 10 pagi sampai jam 11 pagi saja. Untuk membahas mengenai perkara-perkara keseharian dalam kehidupan kita. Kita mulai, sahabat-sahabat sekalian, kalau dirasa penting silakan untuk ditulis supaya kita mengingat-ingat apa yang telah disampaikan dan bisa menyampaikan lagi kepada yang lain atau bisa di-share di sosial media untuk kembali mendakwahkannya. Hari ini kita akan membahas mengenai jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya ingin bertanya pada teman-teman semua, apakah teman-teman semua pernah merasa putus asa dalam kehidupan? Atau apakah teman-teman semua pernah melihat orang yang berputus asa dalam kehidupan? Dalam kehidupan saya pernah melihat beberapa orang yang putus asa dalam kehidupan. Suatu ketika saya menjenguk seorang sahabat yang sakit di rumah sakit, dan beliau dalam keadaan yang kesakitan luar biasa, dan kemudian beliau merasa putus asa dengan sakitnya, dan bahkan keluarganya menyampaikan kepada saya setelah Oki pulang, beberapa kali beliau menyuntikkan dirinya dengan insulin secara berlebih-lebihan supaya beliau cepat kembali kepada Allah karena merasa putus asa dengan sakit yang luar biasa. Itu salah satu bentuk putus asa karena sakit yang dialaminya. Atau pernahkah teman-teman merasa putus asa ketika ingin menggapai sesuatu tapi tidak bisa atau tidak mampu, sementara teman-teman melihat yang lain bisa, kita nggak bisa, maka timbul rasa putus asa atau timbul rasa pesimis di dalam diri kita. Saya nggak bisa, saya nggak akan mampu, saya nggak bisa melewatinya. Atau pernahkah teman-teman merasa teman-teman sudah berdoa banyak sekali kepada Allah, tapi seolah-olah Allah tidak mengabulkan doa kita. Dan kemudian kita berputus asa dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pesimis dan kita berhenti. Gak mau lagi melakukan doa atau ibadah kepada Allah karena marah kepada Allah. Atau pernahkah teman-teman berbuat dosa, maksiat yang sangat besar, lalu teman-teman merasa saya ini kotor dan saya tidak pantas berkumpul bersama orang-orang solih, rasa Allah tidak mungkin memaafkan saya, tidak mungkin mengampuni saya, maka dia tidak jadi untuk berbuat baik, tidak jadi untuk bertaubat karena merasa putus asa bahwa Allah tidak akan mungkin mengampuni dosa-dosanya. Itu adalah beberapa contoh teman-teman sekalian bahwa banyak sekali di antara kita atau orang-orang di sekitar kita yang berputus asa terhadap rahmat Allah, berputus asa dari kasih sayang Allah. Atau dengan kata lain, kita pesimis terhadap sesuatu yang ada di hadapan kita. Apakah tolong di mute dulu, tolong. Ya.
Teman-teman sekalian, apakah itu sikap yang sejatinya dimiliki oleh seorang muslim? Apakah seorang muslim bersikap pesimis atau sebaliknya? Muslim itu harus bersikap optimis. Kalau kita mengalami kejadian-kejadian beberapa yang tadi saya sebutkan dalam kehidupan kita, bagaimana ya caranya supaya kita bisa optimis, supaya kita nggak berputus asa dari rahmat Allah. Padahal kita juga tahu bahwa dalam surah Al-Insyirah ayat 5 sampai 8, ayat 5 sampai 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Allah sendiri yang menjanjikan dalam setiap kesulitan kita pasti ada kemudahan. Pasti ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Lalu pertanyaannya, jadi bagaimana ya supaya kita optimis terus dalam kehidupan kita? Apapun yang terjadi, selalu berprasangka baik kepada Allah. Apapun yang terjadi, yakin bahwa pasti Allah tolong kita. Apapun yang terjadi, pasti Allah selalu ada bersama dengan kita. Gimana caranya? Maka pada hari ini Uma akan membahas beberapa poin supaya Uma dan teman-teman semua, para santri dan juga teman-teman umum yang bergabung di sini senantiasa memiliki rasa optimis dan tidak pernah putus asa dari kasih sayang Allah. Pertama, gimana caranya supaya kita nggak putus asa dari rahmat Allah? Pertama, mantapkan keimanan terhadap qada dan qadar. Memantapkan keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah faktor yang sangat penting supaya kita bisa menenangkan hati kita sendiri. Bahwa kita tahu apa-apa yang Allah kehendaki itu pasti akan terjadi. Kalau Allah bilang, engkau akan sakit mungkin ya, di usia 20 tahun ya, pasti terjadi. Mau gimana pun kita, kata Allah sakit ya sakit. Kata Allah, keluargamu akan diambil oleh Allah di tahun sekian. Ya pasti Allah akan ambil. Jadi, kita paham bahwa apapun yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi. Dan sebaliknya, apapun yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Kita tahu bahwa Allah telah menentukan takdir seluruh makhluk sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Teman-teman, dalam surah Al-Hadid ayat 22 sampai ayat ke-23. Al-Hadid ayat 22 sampai 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 22 sampai 23, tidak ada satu bencana pun yang menimpa di bumi dan juga menimpa dirimu, melainkan semuanya tertulis di dalam lauh mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah sekali bagi Allah, supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput atau apa yang hilang daripada kamu. Dan supaya kamu jangan terlalu bergembira terhadap apa yang Allah berikan kepadamu. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan dan membanggakan diri. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan semua yang terjadi sudah tertulis di lauh mahfuz. Dan Allah minta kita untuk tetap tenang dalam apapun yang terjadi, teman-teman sekalian. Ketika Allah memberikan kita sebuah kebahagiaan, jangan terlalu senang. Kata Allah, jangan terlalu bergembira terhadap apa yang Allah berikan padamu. Tenang aja, biasa saja. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Pun sebaliknya, ketika ada sesuatu yang hilang dari kita, atau sesuatu yang Allah ambil, atau sesuatu yang tidak mengenakkan bagi kita, jangan terlalu bersedih, kata Allah. Tetap tenang dan ucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Jadi semuanya sudah tertulis dalam lauh mahfuz, baik keadaan senang maupun keadaan sedih. Jangan terlalu bergembira sekali dan jangan terlalu bersedih sekali. Kenapa? Karena semuanya akan silih berganti. Hari ini kita tertawa, besok menangis. Hari ini kita menangis, besok tertawa. Begitulah siklus kehidupan, teman-teman sekalian, ya. Dan itu mudah bagi Allah untuk mengubah keadaan seseorang. Kemudian sebelum saya lanjutkan lagi, saya ingin bercerita. Sebelumnya saya pernah cerita, Uma pernah cerita ini di ceramah sebelum-sebelumnya, tapi Uma ingin cerita lagi. Ini kejadian yang membuat Uma bersedih juga. Terjadi pada anak keempat Uma kan, Sulaiman, yang sekarang umurnya 2 bulan. Pada saat Sulaiman lahir, di hari ketiga,
Sulaiman dinicu 2 minggu. Di hari ketiga dokter mau memanggil Uma dan mengatakan, ibu sabar ya, ibu yang kuat ya, ibu yang tabah ya, ibu orang terpilih. Dan kemudian dokter tersebut mengatakan kemungkinan penyakit-penyakit atau kelainan-kelainan yang ada pada diri Sulaiman. Mulai dari otaknya, mulai dari jantungnya yang bocor, kemudian otaknya yang katanya belum berkembang, kemudian kemungkinan ada cacat tulang belakang, kemudian darahnya bentuknya berbeda, kemungkinan ada kanker darah, dan sebagainya. Pada saat itu, ketika dokter mengatakan begitu, maka bagaimana sikap dari seorang mukmin yang Uma juga harus mempelajari sikap tersebut adalah alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua keadaan. Allah yang maha berkehendak. Allah yang memberi sebuah kejadian, Allah yang memberi sebuah penyakit misalnya, Allah pula yang akan mengangkatnya. Jadi jangan terlalu bersedih hati. Sedih iya sebagai manusia biasa, tapi kalau kita ingat surah Al-Hadid ayat 22 sampai 23 tadi, jangan terlalu bersedih terhadap apa yang menimpamu. Dan jangan terlalu bergembira terhadap apa juga yang menimpamu. Jangan terlalu bersedih terhadap apa-apa yang Allah ambil misalnya. Jadi kita diminta untuk bersikap pertengahan, bersikap tenang dalam apapun yang terjadi. Jadi teman-teman sekalian, seorang muslim tidak boleh terus-menerus terbenam ke dalam kesedihan atas musibah ataupun kegagalan-kegagalan yang menimpanya. Dan tidak boleh juga lantas kesedihan itu menjerumuskan dia dalam maksiat. Kecewa pada Allah, marah pada Allah, buat maksiat. Kenapa ya Allah engkau takdirkan ini kepadaku? Kemudian akhirnya dia marah pada Allah, dia buat maksiat. Bukan seperti itu. Itu sikap putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sikap putus asa dari kasih sayang Allah. Seorang muslim dia harus kuat, dia harus tegak, dia harus teguh hati menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Uma tahu di sini banyak santri-santri Maskal Hufad yang masuk ke Maskal Hufad, terutama dari teman-teman beasiswa, memiliki sejarah hidup yang berbeda-beda. Ada yang orang tuanya dipanggil oleh Allah terlebih dahulu, ada yang kakaknya, adiknya dipanggil oleh Allah terlebih dahulu, dan apapun itulah kejadian-kejadian kesedihan yang terjadi dalam kehidupan kita, sikap seorang muslim ialah dia harus kuat, tegak, teguh hati, menerima semua ketentuan Allah dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena beriman kepada qada dan qadar, keimanan terhadap takdir Allah itu akan membantu seseorang untuk menempuh kesulitan-kesulitan dengan hati yang mantap, tenang, dan jernih, pikiran yang jernih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya supaya kita tidak berputus asa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak berputus asa dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kedua, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban dari seorang muslim bahwa dia harus selalu berbaik sangka kepada Allah. Kenapa? Karena sikap berburuk sangka itu bertentangan dengan tauhid. Sikap berburuk sangka bertentangan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam surah Ali Imran 154. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yadunnuna billahi ghairal haqq atau haqqi dhannal jahiliyah. Yadunnuna billahi ghairil haqqi dhannal jahiliyah." Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Jadi seorang mukmin dia berpositive thinking, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, Allah menguji saya mungkin karena saya selama ini kurang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kurang ibadahnya kepada Allah, sehingga Allah memberikan saya berbagai macam ujian supaya saya bangun lagi salat malam yang sudah lama saya tinggalkan. Allah berikan saya kesedihan supaya saya menangis lagi dalam kesendirian kepada Allah seperti yang selama ini sudah saya tinggalkan. Oh, barang saya hilang, mungkin saya kurang sedekahnya, sehingga Allah cuci harta saya, sehingga harta saya yang ada pada diri saya sekarang adalah harta-harta yang baik, harta-harta yang bersih. Jadi senantiasa berprasangka baik, berpositive thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin waktu Sulaiman sakit, Uma juga berintrospeksi diri. Mungkin memang saya ini sudah lama tidak khusyuk dalam beribadah kepada Allah. Sudah lama tidak menangis lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ditimpa ujian, maka kita kembali menangis lagi kepada Allah dengan khusyuk. Kita kembali lagi mendekatkan hati kita sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Jadi cara supaya kita tidak berputus asa dari rahmat Allah yang kedua adalah berprasangka baik
terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin kita lebih dekat, Allah ingin kita belajar sabar, Allah ingin kita belajar tangguh, Allah ingin kita menjadi orang yang lebih kuat, Allah ingin kita menjadi pribadi yang tawadhu, yang mungkin dulunya sombong, tapi setelah Allah ambil berbagai macam hal dalam kehidupan kita, kita jadi tawadhu dan merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ketiga, cara supaya kita tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah memanjatkan doa seberat apapun masalah yang menimpa kita. Semua permasalahan harus dikembalikan kepada Allah dan diadukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi, teman-teman sekalian, kita wajib bersimpuh memanjatkan doa, berupaya sekuat-kuatnya untuk senantiasa bersabar terhadap apapun yang terjadi. Dengan harapan, ketika kita berdoa kepada Allah, Allah melenyapkan semua kesusahan ataupun apapun cobaan yang menimpa kita. Contoh dalam Perang Badar yang terjadi pada tahun 2 Hijriah atau teman-teman sering sebut Perang Badar. Pada saat itu jumlah umat muslim sangat sedikit, sekitar mungkin 313 sampai 314 orang melawan jumlah kafir Quraisy yang sangat banyak. Pada saat itu rasa-rasanya kalau secara logika manusia nggak akan mungkin bisa menang umat Islam. Pada saat kita tidak punya kekuatan apapun, perbekalan sangat sedikit. Namun apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Rasulullah mengangkat tangannya, berdoa khusyuk, berdoa sungguh-sungguh, betul-betul agar Allah menolong umat Islam pada saat Perang Badar. Sampai pada suatu hari, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melihat bagaimana sungguh-sungguhnya Rasulullah dalam berdoa, sampai Abu Bakar mengatakan, sudahlah ya Rasul, Allah tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun, wahai Rasulullah. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakanmu sedikit pun ya Rasulullah. Jadi sudahlah, doanya sudah banyak sekali. Abu Bakar menenangkan atau meminta agar Rasulullah, sudahlah ya Rasulullah, Allah tidak akan menyia-nyiakanmu sedikit pun. Karena saking Rasulullah kuat sekali dalam berdoa. Lalu apa yang terjadi? Dengan doa yang dipanjatkan Rasulullah dengan begitu sungguh-sungguh kekuatan doa, apa yang terjadi? Teman-teman lihat dalam surah Al-Anfal ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya kata Allah, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Jadi ketika Allah hendak membantu hambanya, Allah turunkan malaikat-malaikat untuk membantu hambanya tersebut. Dan kita tahu Perang Badar dimenangi oleh umat Islam karena kekuatan doa yang dahsyat. Bagi orang lain tidak mungkin. Secara hitung-hitungan manusia tidak mungkin. Tapi Allah, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Ini juga terjadi dalam kehidupan sehari-hari Uma. Uma sudah cerita sebelumnya, tapi Uma ulang kembali bagaimana banyak keajaiban-keajaiban di NICU. Dokter-dokter mengatakan, Ibu Oki, tugas Ibu Oki adalah berdoa saja. Bangun sepertiga malam dan berdoa. Tugas kami, para dokter, adalah selain meminta pertolongan kepada Allah, dan kami akan dengan pertolongan Allah menemukan penyakit dan kemudian menyembuhkan penyakitnya. Ada begitu banyak keajaiban di NICU ini, bayi-bayi yang kami sangka akan meninggal, ternyata dia sehat dan kuat karena pertolongan dari Allah. Sebaliknya, bayi-bayi yang kami rasa dia kuat dan sehat, ternyata Allah panggil. Jadi rahasia Allah kita tidak pernah tahu, tugas kita adalah berdoa semaksimal mungkin, sahabat-sahabat sekalian. Dengan begitu Allah tolong kita insya Allah. Berikutnya, yang keempat, supaya kita senantiasa berhusnuzon, prasangka baik, dan tidak putus asa dari kasih sayang Allah adalah meneguhkan tawakal, berserah diri penuh kepada Allah. Atas apapun yang terjadi, tawakal ala Allah, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat tawakal itu apa sih? Hakikat tawakal adalah ketergantungan hati hanya kepada Allah. Hakikat tawakal adalah ketergantungan hati hanya kepada Allah.
apapun yang terjadi dalam kehidupan kita 100% karena pertolongan Allah. Semuanya karena pertolongan Allah. Kalau nggak ada pertolongan Allah, nggak mungkin kita bisa melewati tahap demi tahap. Jadi usaha yang dilakukan tidak memiliki pengaruh jika hati kita kosong dari penyerahan diri kepada Allah. Hasan al-Basri menyatakan, sesungguhnya tawakal seorang hamba kepada Rabb-nya adalah meyakini bahwa Allah itu menjadi sumber kepercayaan dirinya. Jadi kalau terjadi apa-apa, nggak apa-apa, ada Allah. Nggak apa-apa, bismillah, selalu ada Allah. Bersandar penuh kepada Allah, tawakal pada Allah. Terserah Allah saja, apapun yang Allah takdirkan pasti baik. Tugas kita adalah berdoa dan ikhtiar maksimal. Apapun itu, bersandar kepada Allah, berserah kepada Allah. Dan Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita selalu bersama dengan Allah. Jadi kalau ada apa-apa, nggak apa-apa, ada Allah. Ada Allah, ada Allah, ada Allah. Begitu ya. Berikutnya yang kelima, teman-teman sekalian, bagaimana cara supaya senantiasa tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala? Kelima, memiliki tekad yang tinggi. Memiliki tekad yang tinggi. Seorang hamba akan mendapatkan sesuatu dengan kadar tekad dan semangatnya. Seorang hamba akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan kadar tekad dan semangatnya. Keberhasilan sesuai dengan kepenatan yang dilaluinya. Jadi, supaya kita tidak berputus asa dari rahmat Allah adalah memiliki tekad yang tinggi, tekad yang kuat untuk kita bisa dan pasti bisa melewati setiap ujian-ujian yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Azam yang kuat, tekad yang kuat. Orang-orang yang benar-benar ingin menggapai satu tujuan pasti akan mengoptimalkan segala daya upaya dalam mewujudkannya. Contoh tadi ya, sakit. Ia memiliki tekad yang kuat, memiliki tekad yang tinggi. Insya Allah dengan pertolongan dari Allah, pasti sembuh. Atau misalnya anak kita atau orang tua kita sakit, pasti sembuh, insya Allah. Dengan pertolongan dari Allah, husnuzon pada Allah, memiliki tekad untuk sembuh. Ya. Kemudian ikhtiar maksimal, doa tidak putus, insya Allah pasti Allah akan sembuhkan, insya Allah. Gitu. Atau memiliki tekad yang tinggi, nggak putus asa, mau, di sini kan banyak penghafal Quran ya dari santri-santri Maskul Hufat. Mau 30 juz, kok susah banget ya Allah, rasanya nggak bisa, nggak seperti teman-teman lainnya yang pintar-pintar banget dalam menghafal. Maka memiliki tekad yang tinggi dengan pertolongan dari Allah. Ingat, tadi Umar sampaikan, keberhasilan sesuai dengan kepenatan yang dilalui. Begitulah kita berjuang, begitulah kita akan dapat dengan pertolongan dari Allah. Ya, jadi detik-detik kita akan disibukkan dengan hal untuk menggapai apa yang kita impikan tersebut. Berikutnya yang keenam. Cara supaya kita tidak putus asa dari kasih sayang Allah, dari rahmat Allah adalah sabar dan bersikap tenang. Sabar dan bersikap tenang. Yakin bahwa perkara-perkara yang menyulitkan semuanya akan takluk dengan kesabaran. Semua perkara-perkara menyulitkan, perkara-perkara kesedihan, perkara-perkara yang membuat kita merasa down, atau apapun itu, semua bisa ditaklukkan dengan adanya kesabaran. Juga ketenangan. Ketenangan dan kesabaran berperan sangat membantu seseorang dalam melewati kesulitan-kesulitan yang menghadangnya. Sabar datang dalam setiap keadaan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yang artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Berat. Apapun yang terjadi, kita diminta sabar, berat. Diminta untuk sholat agar kita bisa tenang, berat. Tapi itu bisa bagi orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang sungguh-sungguh yang fokus untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua akan menjadi lebih ringan. Benar nggak? Teman-teman mengalami apa-apa kehilangan dalam diri kita, kesedihan yang luar biasa.
Tinggal ambil wudhu, bersujud, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan ketenangan kepada kita insya Allah. Ya. Berikutnya yang ketujuh, bagaimana cara supaya kita tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala? Menumbuhkan sifat yang optimis dan berpikir positif. Kemarin Uma cerita sehari-hari lagi ya, baru dari rumah sakit karena seminggu 3 kali Sulaiman itu harus fisioterapi karena dia punya hipotonia lemah otot, jadi dia harus diterapi. Dan bertemulah dengan para ibu-ibu yang punya anak-anak, punya kelainan bawaan ya, atau punya cacat bawaan, atau anak-anak yang Allah uji, anak-anak yang spesial. Seorang ibu mengatakan, iya anak saya juga lahirnya nggak nangis, anak saya tidur terus sampai berapa bulan, nggak ada suaranya sama sekali. Tapi kemudian saya yakin, saya optimis kok, satu persatu saya jalani, saya optimis, saya positif, berpikir baik, prasangka baik sama Allah, anak saya pasti bisa melaluinya dan dia akan sembuh. Jadi kemarin anaknya itu waktu Uma lihat umurnya sudah 1,5 tahun, sudah mulai belajar jalan dengan baik, dan ibunya tenang, ibunya berpikiran positif terus-menerus, optimis, anak saya pasti sembuh kok, insya Allah. Itu yang harus dimiliki oleh diri setiap mukmin ya. Jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Yang ketujuh adalah menumbuhkan sifat optimis dan selalu berpikir positif. Ingat bahwa semuanya nggak ada yang abadi. Semuanya pasti bisa kita lalui. Semua kesedihan ini akan berakhir dan akan berganti dengan kebahagiaan nanti. Jadi semua ada masanya. Tidak selamanya kita menangis terus-menerus. Tidak selamanya kita sedih terus-menerus. Allah akan membalikkan keadaan. Insya Allah seperti roda berputar yang selalu Uma sampaikan kepada teman-teman semua. Hidup seperti roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Dan dia terus berputar, tidak stuck di satu tempat itu saja. Jadi yang ketujuh, cara supaya kita senantiasa optimis, tidak berputus asa dari rahmat Allah. Yang ketujuh adalah menumbuhkan sikap optimis dan berpikir positif. Rasulullah SAW sangat menyenangi sifat optimis dan membenci sikap atau sifat pesimis. Al-Hulaimi rahimahullah mengatakan, Nabi Muhammad SAW suka dengan optimisme karena pesimis merupakan cermin prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesimis merupakan cerminan prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Optimis itu diperintahkan merupakan wujud prasangka yang baik. Ya, setidaknya kita optimis terhadap apapun, berprasangka baik kepada apapun. Dan juga berprasangka baik kepada Allah. Lihat misalnya ya, kita lihat limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga nggak ada alasan kita untuk putus asa. Nikmat Allah banyak sekali, kalau engkau hitung-hitung banyak. Sementara Allah uji mungkin di satu titik saja. Tapi di tempat-tempat lain, dalam kehidupan kita, Allah memberikan nikmat yang sangat banyak. Jadi kita lihat limpahan nikmat Allah yang sangat banyak. Terutama nikmat iman, nikmat Islam. Itu nikmat yang luar biasa, teman-teman sekalian. Nikmat iman dan nikmat Islam. Kalaupun kita lihat, kenapa saya nggak mendapatkan kenikmatan ini? Kenapa orang lain dapat kenikmatan itu? Dia hidupnya enak, keluarganya sehat, semuanya bahagia. Kenapa saya enggak? Kalaupun kita merasa bahwa Allah belum memberikan kenikmatan, atau Allah menunda kenikmatan kita, misalnya, kita lihat kenikmatan yang Allah berikan, yang lain-lain jauh lebih banyak. Seperti Nabi Ayub alaihissalam yang sering Uma sampaikan, beliau sakit kulit, anak-anaknya meninggal dunia, kaumnya meninggalkan dirinya, harta bendanya habis, sampai istrinya bilang, cobalah sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ayub paham bahwa tidak mau mengeluh. Dalam surah Al-Anbiya 83, Nabi Ayub tidak mau mengeluh. Anni masaniyat duru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya sakit tapi Engkau Maha Penyayang dari semua penyayang. Nabi Ayub tidak mengeluh karena Nabi Ayub tahu pulungnya kemarin sudah bahagia. Sekarang Allah cuma kasih ujian sedikit saja dalam kehidupannya. Cuma beberapa tahun saja. Jadi tidak ada alasan untuk mengeluh karena apabila kita bandingkan dengan nikmat yang kemarin-kemarin, terlalu banyak nikmat dan kebaikan yang Allah berikan kepada kehidupan kita. Jadi senantiasa bersikap optimis dan positif terhadap apapun yang terjadi kepada kita, dan jangan berputus asa dari pertolongan Allah. Jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kedelapan, cara supaya tidak putus asa dari kasih sayang, pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah menelaah biografi salaful ummah. Salaful ummah itu siapa sih? Para sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Orang-orang terdahulu.
para sahabat-sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikuti mereka. Menelaah biografi kisah kehidupan mereka. Contohlah kita ambil ya, selain dari kisah para sahabat, kisah Rasulullah saja. Rasulullah dari kecil yatim, piatu. Rasulullah ditinggal oleh orang-orang yang dicintainya, pamannya meninggal, istrinya meninggal, orang-orang yang dicintainya meninggal dunia, sahabat-sahabat yang dicintainya meninggal dunia, di kalangannya tidak diterima, diusir dari kampung halamannya, dan sebagainya. Atau Nabi Ayub alaihissalam lah ya, kita lihat ujiannya sakit kulit, anak-anaknya semuanya meninggal dunia, konon katanya anaknya ada 12, seluruh hartanya habis. Atau kita lihat Nabi Zakaria alaihissalam, sudah tua, renta, tidak dikaruniai anak, atau belum dikaruniai anak. Atau kita lihat ujian Nabi Ibrahim alaihissalam juga, ya, bagaimana ia berdakwah kepada ayahnya juga nggak ngikut dakwahnya, akhirnya dibakar di api. Lihat Nabi Nuh alaihissalam, solehnya luar biasa, anaknya nggak ikut soleh, anaknya durhaka kepada dirinya dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat Nabi Lut alaihissalam, dirinya soleh tapi istrinya membangkang kepadanya, dan yang lain-lain. Jadi kalau kita lihat ujian-ujian terdahulu orang-orang atau para nabi, maka kita tahu ujian kita nggak ada apa-apanya. Dan kita tahu bahwa mereka semua adalah manusia yang paling kuat keimanannya, paling bersih hatinya, paling tinggi tingkat tawakalnya, tapi juga diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita selami kisah kehidupan mereka penuh cahaya, maka kita tahu bahwa setiap perjalanan hidup tidak selalu mulus, penuh ujian. Semua perjalanan hidup pasti ada pengorbanan, maka di dalamnya harus ada ketabahan yang tinggi. Harus ada ketabahan yang tinggi dalam melewatinya. Jalan kehidupan kita tidak selalu berhiaskan mawar yang wangi, nggak selalu. Tapi pasti dalam jalan kehidupan kita itu ada ujian-ujian yang menghadang. Ada apa-apa yang misalnya berujung pada kegagalan, itu pasti ada. Makanya di dalam Al-Quran, sepertiganya adalah kisah-kisah supaya kita bisa belajar dan meneguhkan hati kita dan memberikan secerca harapan kehidupan kita ketika kita mengalami hal-hal yang menyedihkan. Ya, teman-teman lihat dalam surah Hud ayat 120, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang artinya, dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Dan dalam surah ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Jadi kita belajar dari kisah-kisah terdahulu atau kisah-kisah di dalam Al-Quran atau kisah-kisah orang saleh, supaya engkau tahu bahwa engkau tidak sendirian mengalami kepahitan demi kepahitan dalam kehidupan. Bahkan orang-orang terbaik yang pernah berjalan di muka bumi ini semuanya pernah merasakan kepahitan. Sakit, meninggal, harta habis, dan yang lain-lain. Semua orang-orang terbaik di muka bumi ini pernah merasakannya. Jadi jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah merasa Allah tidak adil kepadamu, tidak. Justru karena Allah begitu sayang kepada. Kesembilan, bagaimana cara supaya kita tidak pernah berputus asa dari kasih sayang Allah, tidak pernah berputus asa dari pertolongan Allah, tidak pernah berputus asa dari kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesembilan, membekali diri dengan ilmu agama. Membekali diri dengan ilmu agama. Orang yang berilmu itu lebih dahsyat dirasakan beratnya oleh syaitan daripada ahli ibadah yang tidak berilmu. Jadi orang berilmu itu lebih menyulitkan untuk setan. Tipu daya setan itu lemah di hadapan orang-orang yang berilmu. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, ilmu adalah teman dalam keadaan bahagia maupun kesusahan, serta senjata di hadapan musuh. Jadi kita harus punya ilmu agama supaya tahu bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita mengatasi apa-apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Contoh, semua manusia berbuat dosa. Uma berbuat dosa, teman-teman berbuat dosa. Mungkin di masa lalu kita, atau mungkin sampai hari ini, kita masih melakukan dosa demi dosa. Mungkin orang lain tidak tahu, tapi Allah Subhanahu Wa Taala paling tahu siapa sesungguhnya diri kita ini, yang Allah telah tutup aibnya. Kita ini makhluk pendosa, teman-teman sekalian, termasuk Uma. Kalau dia tidak punya ilmu, maka syaitan akan mengatakan dan berbisik kepadanya, sudahlah, dosamu terlalu banyak. Mau jadi orang suci, nggak mungkin.
Mau minta ampun kepada Allah, Allah nggak akan mengampuni. Engkau terlalu durhaka, terlalu banyak maksiat. Sudahlah. Mau mengangkat tangan untuk doa kepada Allah, nggak malu sama Allah, itu kata syaitan. Nggak malu sama Allah, udah banyak dosa, minta-minta sama Allah. Memangnya Allah mengampuni dosa-dosamu? Engkau ini kotor, engkau ini orang yang penuh dengan maksiat. Mau bergabung bersama dengan orang-orang soleh, mau bergabung sama orang-orang yang suci tersebut, nggak mungkin. Nah itu kata syaitan. Tapi ketika kita sudah belajar ilmu agama, kita tahu bahwa semua apa yang dikatakan oleh syaitan itu tidak betul. Ayat ini selalu Uma baca dan Uma sangat senang untuk membacanya dan sangat senang untuk menyampaikannya supaya kita tidak pernah berputus asa dari kasih sayang Allah. Dalam surah Az-Zumar ayat 53 sampai ayat 54. Allah Subhanahu wa taala membantah semua bisikan syaitan itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim," dan seterusnya. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Jangan berputus asa dari pertolongan Allah. Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Jadi Allah itu yang paling sayang kepada kita, teman-teman sekalian. Allah yang paling sayang kepada kita. Makanya Nabi Ayub mengatakan, wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, engkau yang paling sayang kepada saya, ya Allah. Engkau Maha Penyayang, engkau Maha Pengasih, engkau Maha Penyayang. Apapun yang Allah takdirkan dalam kehidupan kita adalah karena Allah sayang kepada kita. Ya, termasuk ketika kita berbuat dosa, kata syaitan, enggak mungkin engkau bisa jadi orang baik. Kata siapa? Lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dulu dikisahkan. Sebuah kisah menyatakan beliau membunuh bayi perempuannya hidup. Beliau mengubur bayi perempuannya hidup-hidup karena bayi perempuan dianggap aib. Beliau orang yang mau bunuh Rasulullah. Tapi ketika beliau bertobat, beliau berhijrah, beliau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sekarang menjadi salah satu orang paling mulia yang jenazahnya atau jasadnya dimakamkan di sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau kita punya ilmu, maka kita tahu bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita mengatasi sebuah keadaan, sebuah permasalahan, termasuk ketika kita berilmu, kita tahu bahwa Allah akan senantiasa membantu kita. Allah akan senantiasa menerima kita. Allah begitu sayang kepada kita. Jadi ayat yang tadi Uma bacakan adalah kabar gembira bagi kita semua. Bahwa Allah begitu sayang kepada kita, teman-teman sekalian. Begitu banyak dosa yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah begitu sayang kepada kita. Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Allah menolong kehidupan kita berkali-kali, ya. Jadi kabar gembira ini harusnya menjadi peringatan dan cambuk kepada kita untuk menghentikan segala macam perbuatan maksiat, menghentikan segala macam perbuatan kedurhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah yang paling sayang kepada kita. Dan nikmat Allah tidak pernah bisa kita hitung, teman-teman sekalian. Maka mampukah kita membalas kenikmatan yang Allah berikan, kebaikan yang Allah berikan kepada kita dengan dosa, dengan maksiat? Ini nasihat untuk umat pribadi, ya. Begitulah teman-teman sekalian, maka kita lihat juga dalam surah At-Taubah ayat 104, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, tidaklah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat dari hamba-hambanya. Atau dalam surah An-Nisa ayat 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya sendiri. Menganiaya diri sendiri artinya engkau buat dosa, engkau sedang jahat pada dirimu. Engkau buat dosa, engkau sedang berbuat aniaya terhadap dirimu. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan aniaya dirinya, kemudian dia minta ampun sungguh-sungguh kepada Allah, maka Allah pun akan mengampuninya. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. An-Nisa ayat 110. Jadi, bagaimana cara agar tidak berputus asa dari rahmat Allah? Kita sudah bahas pada hari ini. Tadi ada berapa? Tadi ada 9 poin, ya, 9 poin yang mudah-mudahan teman-teman ingat. Review sedikit. Yang pertama adalah supaya kita tidak berputus asa dari rahmat Allah, memantapkan keimanan terhadap qada dan qadar. Kemudian yang kedua adalah berbaik sangka kepada Allah. Ketiga, memanjatkan doa seberat apapun masalah yang menimpa kita. Keempat, meneguhkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kelima, memiliki tekad yang tinggi untuk bisa melaluinya. Keenam, sabar dan bersikap tenang terhadap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketujuh, menumbuhkan sikap optimis dan berpikir positif. Kedelapan, menelaah biografi salaful ummah, yaitu para sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikuti mereka. Dan yang terakhir adalah membekali diri dengan ilmu agama. Jadi mudah-mudahan dengan tausiah pada hari ini, mungkin nanti kita akan menerima pertanyaan, nanti Uma sendiri yang memilih pertanyaan ya. Mudah-mudahan kita senantiasa optimis, prasangka baik, penuh semangat dalam menghadapi apapun itu, bersikap tenang dalam setiap keadaan, dan kita yakin kita nggak akan kenapa-napa kok. Karena Allah selalu bersama dengan kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, karena Allah selalu bersama dengan kita. Baik, tausiahnya sudah selesai. Uma langsung saja ya. Uma akan mengambil pertanyaan dari teman-teman yang sudah bertanya.